Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yoga Pratama, eh, dengan NIM 190910302026 dari kelas Gerakan Sosial kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, hasil review dari buku Bendera Hitam dan Gerakan Sosial yang semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah Gerakan Sosial, tugas mingguan kedua. Langsung saja masuk ke reviewnya. Untuk buku Bendera Hitam dan Gerakan Sosial ini merupakan analisis mendalam tentang gerakan anarkis kontemporer sebagaimana ditafsirkan oleh teori gerakan sosial dan sosiologi politik. Menggunakan data unik yang dikumpulkan oleh para anarkis sendiri, Williams menyajikan analisis longitudinal dan internasional yang berfokus pada siapa anarkis itu dan di mana mereka dapat ditemukan. Meskipun para sarjana telah dengan cermat menghindari kontradiksi dan komplikasi yang dihadirkan gerakan anti negara untuk teori mereka, banyak ide gerakan sosial termasuk peluang politik, gerakan sosial baru, dan teori modal sosial relevan dan dapat disesuaikan untuk memahami gerakan anarkis. Karena jumlah dan identitas mereka sebagai anti-otoritarian radikal, kaum anarkis seringkali berkolaborasi dengan banyak gerakan sosial lainnya, membawa nilai, ide, dan taktik mereka. Buku ini membantu mengungkap gerakan anarkis dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Buku Bendera Hitam dan Gerakan Sosial akan menarik minat sosiolog, mahasiswa, gerakan sosial, dan sarjana studi anarkis. Buku ini berfokus pada gerakan anarkis. Subjek kita di sini adalah ekspresi terorganisir dari anarkisme. Tetapi karena keseluruhan buku ini adalah tentang gerakan anarkis, kata anarkisme biasanya digunakan untuk merujuk pada masyarakat tanpa negara. Jadi menjadi anarkis berarti menentang keberadaan negara, namun anarkisme memerlukan lebih dari sekedar definisi kamus yang lebih luas. Buku ini mencakup analisis yang luas dan beragam. Data dikumpulkan dari berbagai tingkat, melibatkan banyak unit analisis, menggunakan dan menguji banyak perspektif teoritis, dan mengintegrasi berbagai topik-topik yang berkaitan dengan gerakan anarkis. Buku ini bertujuan untuk menghancurkan banyak asumsi dan stereotip tentang anarkisme dan gerakan anarkis. Ada banyak kabut yang menutupi anarkisme untuk membingungkan siapapun dalam jaringan asumsi palsu, pemikiran ganda, dan fitnah yang tidak membantu. Mereka yang ingin benar-benar memahami anarkisme harus bekerja keras untuk membangun sebagian besar pengetahuan akal sehat populer yang dimiliki dan diboroskan oleh banyak pakar. Misalnya sendiri pejabat, penegak hukum, dan jurnalis yang bermusuhan. Sementara banyak asumsi populer tentang anarkisme benar-benar salah, khususnya orang Amerika. Tampaknya sama sekali tidak menyadari keberadaan gerakan anarkis. Jarang sekali kaum anarkis disebut dalam studi sosiologi Amerika tentang gerakan sosial dan selalu secara tidak langsung merujuk pada materi pelajaran utama mereka. Buku Bendera Hitam dan Gerakan Sosial ini merupakan kontribusi mendasar dan berwawasan luas bagi sosiologi politik gerakan anarkis, dan Williams menggunakan teori dan metode sosiologis untuk menyelidiki sifat dan lokasi gerakan sosial anarkis sejak abad ke-19. Ini adalah kontribusi berharga untuk pemahaman kita tentang kegigihan dan evolusi egalitarianisme radikal gerakan sosial berulang yang muncul lagi dan lagi dalam periode sejarah dunia di mana ketidaksetaraan telah meluas melampaui fungsi sosial apapun yang mungkin mereka miliki. Christopher Jazz dan menentang mitos kekerasan dan lelucon tentang disorganisasi. Williams dengan hati-hati memetakan organisasi perjuangan dan aktivis dalam gerakan anarkis internasional. Beberapa telah mencoba untuk menganalisis gerakan anarkis dengan cara yang sistematis, tapi Williams menawarkan para aktivis
dan cendekiawan peta kontemporer anarkisme dan menggunakan teori gerakan sosial untuk memahami dinamikanya. Menggabungkan data gerakan dengan teori gerakan sosial, ini adalah analisis terobosan gerakan anarkis. Buku ini berfungsi sebagai lawan dari keheningan yang mengejutkan dari para peneliti gerakan sosial. Dengan kata lain, buku ini secara menyeluruh dan meyakinkan menyangkal klaim di atas. Meskipun mereka lebih beragam secara ideologis daripada kebanyakan gerakan yang sebanding, penulis dalam buku ini berpendapat bahwa masih tepat untuk merujuk pada gerakan anarkis. Buku ini mencoba untuk mengumpulkan perspektif yang ada, menggabungkannya dengan akun aktivis gerakan mereka, dan menyajikan data dan analisis baru yang dapat membantu memajukan akuntansi sosiologis yang realistis, menarik dan berguna dari gerakan anarkis. Dibandingkan dengan banyak topik ilmiah lainnya, gerakan tentang anarkisme relatif langka dan akademis baru-baru ini meningkatkan fokus mereka pada anarkis modern. Akibatnya, sebuah program penelitian yang bercita-cita untuk mencapai kesimpulan ontologis yang lebih kuat dan kepraktisan yang lebih besar untuk gerakan anarkis belum dicoba dengan lensa sosiologi. Anarkis umumnya digambarkan sebagai ikon khas egois yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, bahkan jika hidup mereka bergantung padanya. Karena persepsi ini, gagasan tentang gerakan anarkis, yaitu berkoordinasi di antara sejumlah besar anarkis yang mengidentifikasi diri, tampaknya tidak mungkin. Buku ini membahas bagaimana koordinasi tersebut dimungkinkan dengan fokus pada pendekatan anti-otoriter terhadap penyebaran ide-ide anarkis dan strategi organisasinya. Adapun gerakan anarkis dapat dikelompokkan menjadi empat model, yaitu yang pertama, gerakan anarkis secara eksklusif. Menggunakan aksi langsung, mereka yang bertindak sebagai anarkis tidak memilih jalur representasi melalui birokrat, pejabat terpilih, atau juru bicara. Kaum anarkis tidak ingin negara atau institusi hierarkis lainnya bertindak atas nama mereka. Kaum anarkis tidak menargetkan negara, menuntutnya berubah, meminta menjadi lebih baik, atau bahkan mengubah orang lain. Kaum anarkis sangat anti negara. Menurut David Graeber, tindakan langsung adalah masalah bertindak seolah-olah Anda sudah bebas. Yang kedua, gerakan anarkis secara internal, mengorganisir diri tanpa figur kepemimpinan atau otoritas. Larangan ini mencakup kepemimpinan yang tidak diumumkan atau orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Kaum anarkis biasanya mengeluarkan banyak upaya untuk menciptakan struktur dan praktik yang membatasi pengaruh satu orang atau kelompok kecil. Lalu yang ketiga, gerakan anarkis melibatkan fokus multi-isu. Alih-alih berkonsentrasi pada satu atau sejumlah kecil masalah sosial, hierarki, atau isu, kaum anarkis berfokus pada hierarki itu sendiri sebagai sumber dominasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, masalah sosial apapun yang mungkin menjadi fokus gerakan lain kemungkinan besar melibatkan penggunaan kekuasaan hierarkis, dan dengan demikian dapat menjadi target gerakan anarkis. Lalu yang keempat, gerakan anarkis mengadvokasi dan bertindak untuk kewaspadaan abadi terhadap hierarki. Kaum anarkis cenderung percaya bahwa tidak mungkin ada kemenangan final dan total dalam perjuangan ini. Semakin berkembangnya zaman, anarkisme sendiri semakin berkembang dan menjadi gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru terbentuk dari identitas yang unik dan segar seperti gerakan sosial baru lainnya. Kaum anarkis menganut identitas berbasis nilai dan tindakan tertentu. Banyak anarkis menempatkan diri mereka dalam kategori sosial
yang terkait dengan anarkisme yang berakar secara ideologis. Identitas baru telah muncul di dalam gerakan anarkis bagian menggantikan identitas lama yang lebih erat terkait dengan ideologi ekonomi, mutualisme, dan kolektivisme. Misalnya adalah aliran anarkisme yang lebih tua, yang tidak lagi diidentifikasi oleh banyak anarkis masa kini. Teori gerakan sosial baru menentang teori dominan lainnya dalam dengan reaksi Touraine terhadap gejolak politik tahun 1968. Jika kita mengambil contoh dan merefleksikan tindakan anarkisme pada masa sekarang, maka akan banyak kita temui tindakan-tindakan anarkisme di sekitar kita. Kita ambil saja contoh yang pernah ada di Indonesia, yaitu Omnibus Law yang ingin diresmikan oleh DPR, yang dimana banyak masyarakat berpikir bahwasannya RUU tersebut menimbulkan penindasan terhadap kehidupan rakyatnya, dan akhirnya kegeraman masyarakat menimbulkan demo yang dimana bertujuan untuk menghentikan peresmian undang-undang Omnibus Law. Dan ada pula yang berniat untuk menurunkan atau menghilangkan perangkat-perangkat yang sedang menjabat pada saat itu. Demikian review dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.